kemudian ya. Ya, kalau Anda adalah guru saya, Anda belum bisa meyakinkan saya, Bang Suma. Jadi sebagai murid, saya belum diyakinkan oleh guru saya dan penjelasannya yang bagi saya mutar-mutar ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini masih mengesahkan tentang perdebatan ya, dendamnya MYM, pendeta MYM pada Ustadz Zuma yang mengesahkan tentang bagaimana menanyakan perihal masalah tauhid dan juga kami ya, kami atau nahnu ya. Nah, disinilah bodohnya orang Kristen yang dimana dia tidak pandai, tidak tahu grammar dan kosakata bahasa Arab, namun mencoba mengkritisi, gitu ya. Nahnu itu ya adalah perkataan-perkataan para bangsa Arab, Bani Quraisy ya, khususnya yang dimana apabila seseorang itu mempunyai kekuasaan dan dapat memerintah, mereka selalu berkata nahnu. Ya, dengan sombong. Itu kata-kata sombong dari orang-orang bangsa Quraisy ya, orang-orang Arab terdahulu. Nahnu ya, karena dia itu dapat berkuasa, yakni kami ya. Nahnu itu artinya orang yang berkuasa sepenuhnya. Lalu Allah memberikan tandingan dengan kalimat yang sama, nahnu ataupun kami. Itu maksudnya. Jadi bahasanya ketika Allah menyampaikan kata nahnu atau kami itu kepada Bani Quraisy ya, kepada kaum Quraisy, yang dimana kaum Quraisy selalu berbangga diri dengan mengatakan kalimat nahnu, maka Allah ikuti perkataan mereka agar mereka mengerti bangsa Arab ini, bangsa Quraisy ini, biar mereka pun mengerti, maka Allah pun sebutkan dirinya dengan nahnu ataupun kami. Begitu pendeta MYM ya. Kalau tidak tahu ya lebih baik bertanya ya, dan jangan protes ya. Ini bahasa Arab tidak tahu ya, grammar kosakata juga tidak tahu, yang dimana grammar kosakata yang ada di dalam bahasa Arab itu ya, bahasa Indonesia itu tidak dapat menyerap ataupun dapat menyerap kosakata, grammar dan kosakata bahasa Arab itu dengan sempurna ya, tidak dapat menjangkau secara sempurna. Maka disitulah kami gitu loh ya. Padahal nahnu itu artinya orang yang berkuasa, maka Allah pun ikuti nahnu, begitu. Oke, demikian kaum muslimin, videonya kok jadi saya yang emosi. Dimanfaatkan ya secara sangat efektif ya, menjelaskan kata nahnu. Silakan Pak Pendeta MYM semakin diserang lagi gitu ya, biar kita juga bersemangat malam ini melihatnya. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, mutar-mutar, hendak keruan ke sana kemari semuanya ya, tidak menjawab pertanyaan saya ya. Seperti biasa, semua seperti itu, mutar-mutar kalau ditanya ya. Anda berlindung di balik bahasa Arab karena saya tidak memahami bahasa Arab. Interupsi, waktu dimatikan sebentar Pak Pendeta. Izinkan, ini hak moderator ya, menghentikan sedikit untuk memberikan informasi kepada kedua narasumber. Mari kita lakukan diskusi, yaitu menyampaikan argumentasi tanpa menyerang pribadi dari lawan diskusi kita ataupun orang sekitarnya, dan kita sampaikan saja narasi-narasi yang ingin disampaikan. Itu saja dari saya. Dilanjut timer, dilanjut Pak Pendeta MYM. Maaf atas gangguannya. Ya, saya tidak menyerang pribadi, saya berbicara tentang apa yang dia bicarakan. Dia mutar-mutar, bukan menyerang pribadi itu. Ya, dia mutar-mutar tadi, tidak menjawab pertanyaan saya. Itu bukan menyerang pribadi, ya.
Anda harus membedakan menyerang pribadi dengan mutar-mutar. Ya, jadi dia mutar-mutar, ya. Oke, saya tidak perlu menginstruksi Pak Pendeta MEM ya, tetapi jangan interupsi saya terus. Saya moderator. Kan waktu saya sekarang. Kan waktu saya sekarang. Sampaikan argumen Anda. Saya itu argumentasi saya, mutar-mutar, dia itu argumentasi saya. Silakan dia nanti serang saya mutar-mutar, tidak apa-apa. Tidak, kami umat tidak akan membiarkan. Saya tidak akan membiarkan. Itu mutar-mutar fakta yang saya sampaikan. Mutar-mutar. Oke, silakan dilanjut ya. Sekali lagi nanti saya kasih kartu kuning Anda. Ya, silakan kartu kuning. Tidak peduli saya urusan apa sama kalian. Urusan apa sama kalian? Lanjut saja. Silakan aja. Kalau mau lanjut, lanjut. Kalau mau maksa-maksa, saya tidak bisa dipaksa. Lanjut. Pak, jangan emosi, Pak. Ya. Santai, Pak. Santai. Yo, saya tidak emosi. Moderator Anda ini... Anda terlalu sombong soalnya bahasanya. Anda yang sombong. Anda yang sombong. Anda yang minta untuk berdialog. Anda yang sombong. Anda yang sombong. Anda minta berdialog dengan saya, kan? Anda yang nantang saya, kan, Pak? Kamu juga nantang saya. Anda yang mau pansos. Oke, saya rasa kita semua sudah dewasa ya. Saya bisukan semua, saya mohon maaf. Mari agar makanya itu kenapa saya 2 kali berbicara supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kalau kita bernarasi saja, saya yakin tidak akan ada pihak yang akan terganggu gitu. Maka kita hanya akan menyampaikan narasi saja. Tidak perlu menyerang personal seseorang ya. Mengatakan dia bagaimana, salto satu, muter-muter. Itu kan pribadi yang diserang, bukan argumennya. Seranglah argumennya. Saya rasa kita semua sudah dewasa memahami hal itu ya. Saya juga sekolah kok, bukannya tidak sekolah. Rifa, kamu omong kosong saja. Itu sudah. Moderator pun diserang Pak Pendeta. Saya rasa Anda, silakan dilanjut Pak Pendeta, silakan dilanjut. Waktu dijalankan. Kalau saya bilang mutar-mutar, ya, bukan semuanya yang putar-putar kayak gasing di Makassar sana, bukan. Argumentasinya mutar-mutar. Oke, baik. Anda tidak ngerti bahasa Arab, jadi otak Anda itu muter-muter, mumet. Itu bukan serangan pribadi. Saya, itu masalahnya. Menyalahi aturannya. Saya harap diskusi kita kali ini kondusif. Kalau tidak bisa jawab, kalau kalah, bilang kalah. Ya, gitu aja. Terlalu dini sebentar. Izin saya mohon maaf. Mari dilanjutkan dengan hati yang tenang. Kita sama-sama anak bangsa. Makanya engkau sudah gitu ya. Makanya engkau jangan ikuti saya. Biarkan saya bicara. Langsung aja, Pak. Langsung. Ya. Silakan. Memang argumentasinya mutar-mutar, ya. Jadi yang saya tanya tadi apa? Ya. Tauhid itu ya, mungkin saya mulai dari kata kami dulu ya. Yang saya tanyakan kata kami itu tadi dalilnya yang menjelaskan bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan. Tapi semua kan pakai bahasa Arab lalu dikait-kaitkan dengan kemuliaan. Bukannya itu yang saya maksud, yang saya minta penjelasan bahwa istilah nahnu itu merujuk kepada kemuliaan Allah. Teksnya yang jelas di mana? Bila perlu tampilkan di screen. Terjemahannya sekalian seperti apa? Biar kita tahu. Ya, itu yang saya maksud. Jangan berputar-putar pakai bahasa Arab begitu, ya. Lalu yang kedua, istilah tauhid. Ya, ini dibicarakan oleh Kores ya, waktu debat dengan saya dan juga kemudian debat dengan Albert Rumampuk, ya. Dan dia mengutip di surat Al-Anbiya juga ada istilah tauhid di sana. Tapi perhatikan baik-baik. Bicara tentang apa di sana? Bicara tentang Tuhan atau bicara tentang apa? Jelas tadi bahkan Zuma pun mengutip umat di sana, umat yang satu, agama yang satu. Ya, itu maksudnya. Tapi yang saya minta tauhid Tuhan, tauhid itu seperti kami bilang Allah Tritunggal. Ya, Tuhan yang tauhid mana? Dasar teksnya, Alkitabnya, dasar Qurannya. Apa? Itu dalilnya mana? Ya, bahwa Tuhan Anda itu tauhid, ya. Bahwa Allah Anda itu tauhid. Tidak ada itu. Ini bicara umat, bicara agama. Ya, tauhidnya begitu ya. Jangan apa namanya dikira kita tidak tahu lalu kemudian karena kalian memang saya anggap ya lebih tahu dari kami tentang kitab kalian, tetapi kita minta penjelasan yang clear, yang jelas, sama seperti Zuma meminta penjelasan yang clear dan jelas dari kami ketika dia menyerang Alkitab. Ya, tentu saja kami memberi penjelasan, Zuma tidak terima dan membantah. Ya, sama juga saya punya hak tidak menerima penjelasan saudara-saudara kalau itu tidak clear dan tidak jelas. Saya minta dalil yang nyata sama sekali bahwa Allah saudara itu tauhid. Itu ayatnya di mana? Surat mana itu ada di situ? Nah, kalau ini beres nanti baru kita melangkah. Saya akan mau masuk ke dalam argumentasi yang lebih filosofis, yang lebih akademik. Ya, setelah ini.
Tapi saya minta jawab mengenai tauhid dan istilah kami yang memang ada surat yang menjelaskan bahwa nahnu atau kami itu memang artinya kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Ya, surat mana itu? Tampilkan di screen nanti. Di surat mana? Dan saya minta terjemahkan, sertakan terjemahan. Ya, seperti itu. Dari Al-Quran yang sudah diterjemahkan secara otoritatif di dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang saya pegang ini. Ya, tampilkan di screen nanti. Ya, jangan hanya bicara bahasa Arab begitu. Ya. Lalu yang kedua masalah tauhid, yang saya minta yang dikaitkan dengan Tuhan saudara, Tuhan kita tauhid begitu. Ya, jangan lari ke umat, ke agama. Itu Al-Anbiya bicara umat, itu jelas tadi itu dia kutipan daripada ini. Kalau cuma hanya kata ini pun tawahidah ya, begitu ya, kata-kata yang mirip, yang similar ya, tetapi konteksnya bicara umat, itu bukan yang saya tanya, itu bukan yang saya minta adalah Tuhan tauhid, begitu. Ya, silakan tunjukkan, karena begini, selama ini kalian menyerang Kristen, kita bicara konsep, bicara bagaimana seluruh Alkitab mengajar, kalian bilang, ambil dalilnya mana, ayatnya mana. Kita tidak punya kebiasaan ambil satu ayat, comot satu ayat, lalu kita pakai itu. Nggak pakai gitu Kristen. Tapi kalian kan minta satu ayat, comot satu ayat untuk jadi dalil. Nah, maka senjata ini saya pakai untuk kalian sekarang. Dalilnya mana, ayatnya mana, teksnya mana. Tauhid, Allah tauhid atau Tuhan tauhid. Tunjukkan itu saja, jangan mutar-mutar. Ya, saya bicara sampai sini. Lanjut. Oke, suaranya Pak Pendeta tidak terdengar. Loh, kok suara saya tidak terdengar? Oke, lanjut. Mungkin saya yang bermasalah jaringnya. Silakan Pak Pendeta. Udah selesai. Oke, mungkin jaringan saya. Sorry. Ya. Bentar, saya cek dulu. Ya, diganti ininya, timernya diganti 5 menit. Saya ambil alih sebentar. Miripnya udah bagus sinyalnya. Oke, giliran Bang Juma. Waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara, monggo. Iya, jadi anak ibtidaiyah ini minta dalil. Padahal selama saya berdialog berjam-jam di tempat dia semalam, saya tidak pernah minta dalil. Karena saya tahu bahwa Tritunggal itu dalilnya nggak ada. Dan selama dia menjabarkan berjam-jam, tak ada satupun dalil dari kitabnya yang dia bawa. Tapi nggak apa-apa, namanya anak ibtidaiyah, wajar. Jadi ketika Anda minta kata tauhid dan Anda mengatakan saya mutar-mutar, otak Anda yang mutar-mutar kali. Karena Anda tidak memahami apa yang saya jabarkan. Karena ini memang ilmu tinggi. Ini ilmu Al-Quran. Bukan ilmu Bible. Kalau Bible ilmu manusia. Ini ilmu Allah. Ilmu pencipta langit dan bumi. Yang harus memahaminya Anda wudhu dulu. Anda sunat dulu. Bersihkan hati dulu. Baru saya terima. Tapi karena Anda tidak ada pada posisi itu, sabar, tenang. Jangan emosi. Dengarkan gurumu ini, dengarkan saya ini menjelaskan. Jangan Anda sok pintar di sini. Ini bukan belajar tentang konsili. Ya, ini berbicara mengenai kalam Allah, penciptamu yang kita bahas. Ketika berbicara mengenai tauhid, saya sudah katakan kepada saudara, ini adalah bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada. Wahada yuwahidu. Dengan huruf H ditasydid. Anda nggak paham kan? Nggak paham. Makanya Islam itu berat. Berat Islam itu. Tidak seperti kitab Anda. Sudah diterjemahkan, Anda pun nggak paham. Jadi tauhid ini Bapak, secara bahasa, kata yang kemudian berasal dari perubahan kata kerja wahada yuwahidu. Yang maknanya, yang kandungannya adalah mengesahkan sesuatu. Kalau berdasarkan syariat, tauhid itu bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi hakikat Allah itu sendiri. Nah, mana ayat yang berbicara mengenai tauhid? Kan sudah saya bacakan tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini berbicara mengenai tauhid. Kalau Tritunggal, mana ada ayat yang berbicara 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam kepepet? Nggak ada itu, Pak. Di sini jelas, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3.
Padahal tidak ada Tuhan yang berhak selain Tuhan yang esa. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid. Ya, sama ketika dua raja-raja 19 nomor 19, itu tauhid, Pak, namanya. Sesuatu yang berdiri sendiri tanpa embel-embel makhluk lain, atau esensi lain, atau pribadi lain, atau hakikat lain, itu namanya tauhid. Itu namanya wahada yuwahidu. Memang berat, karena ini kajian Al-Quran. Sementara Anda membacanya pun tak bisa. Itu loh. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini tauhid. Berbicara mengenai hakikat yang tak terlihat, yang berdiri sendiri. Itu tauhid. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak yang tadi. Saya sudah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah mengatakan keagungannya, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini berbicara mengenai keagungan dirinya. Dia mengatakan kata kami, dia tidak mengatakan kata aku. Dia menggunakan kata kami karena Allah sedang membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjukan terhadap dirinya. Kami yang mewahyukan, kami pula yang menjaganya. Itu fakta, Pak. Sama ketika dia memerintahkan kemudian para malaikat untuk bersujud ketika menceritakan bahwa kami akan menciptakan kemudian manusia. Di situ melibatkan makhluknya ketika kemudian dikatakan adanya proses penciptaan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah menjelaskan menggunakan kata nahnu, itu Tuhan sedang menjelaskan makna kebesarannya, makna kekuasaannya. Penggunaan kata ganti nahnu itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaannya dia. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, maka Allah berbicara ana. Tapi kalau ketika Allah berbicara mengenai pekerjaannya, Allah kadang menggunakan kata engkau, dia, atau kami. Waktunya habis, Itu, Pak. Rumah. Dan sebelum saya lempar ke Pak Pendeta MYM, izinkan saya sedikit ya menyampaikan untuk kedua narasumber. Hari ini saya tidak peduli ataupun nanti saya akan diinterupsi sama kedua narasumber atau penonton. Saya mohon tidak ada narasi-narasi ya yang memancing nanti sehingga tidak kondusif. Baik kata mutar-mutar, baik kata argumenmu atau otakmu atau apapun, saya harapkan tidak ada saya dengarkan lagi. Kalau nanti saya mendengarkan kembali, mungkin saya yang akan keluar dari Zoom ini. Itu saja. Silakan dilanjut Pak Pendeta MYM untuk menanggapi 5 menit dari sekarang. Ya, baik. Mbak Rifa jangan tersinggung lah. Ini biasa saja ya. Saya tidak tersinggung ketika Ustadz Zuma bilang muter-muter. Saya sudah bilang. Dia bilang saya muter-muter sekarang, nanti sampai di Makassar kami bisa minum kopi bersama. Tidak masalah itu. Ya, jadi gini. Ya, yang saya minta itu ya teksnya ditampilkan Zuma. Ya, Anda bicara-bicara bahasa Arab karena mentang-mentang Anda anggap saya ini anak apa namanya tadi, anak ibtidaiyah ya, itu ya mungkin anak ibtidaiyah itu ya semacam anak SD lah begitu ya. Ya, memang saya tidak pernah mengatakan saya ahli Quran. Makanya saya mendengar penjelasan Anda. Berdasarkan penjelasan Anda, saya mengkritisi, saya menyerang, begitu. Tapi Anda tidak menunjukkan dalil yang jelas, teks yang jelas dari apa yang saya tanya tadi. Semua itu kabur saja. Maka saya bilang muter-muter. Ya, jadi 1 jam tahu sekarang Anda melarikan diri. Anda mengutip Al-Anbiya tadi itu, istilah tawahidah. Tapi kemudian sekarang Anda lari ke satu teks yang lain, lalu merujuk kepada istilah yang sepintas tadi, walaupun saya tidak ngerti bahasa Arab, sepintas itu ada istilah wahid di sana. Ya, bukan tauhid ya, wahid ya, bukan tauhid loh. Ya, yang saya minta itu istilah tauhid, persis tauhid begitu. Tauhid itu di teks mana, di ayat mana di Quran. Jangan lari ke ahad, ke wahid ya. Ya, atau nanti Anda malah lari ke bahasa Ibrani, Echad, Yahid gitu ya. No, bukan itu yang saya minta. Jangan lari ke sana kemari. Yang saya minta adalah istilah tauhid itu yang clear di mana. Kalau nggak ada, bilang saja nggak ada. Ya, nanti saya terima penjelasan Anda. Kalau memang nggak ada, apa alasan rasionalnya kenapa itu nggak ada tapi dipakai Islam apa?
Saya kan bisa menerima. Kalau kita mau ilmiah ya saya bisa menerima. Walaupun ada sisi-sisi yang bisa saya serang nanti. Jadi Anda akui saja tauhid itu tidak ada di Quran. Kalau wahid ada ya. Istilah tawahida. Tapi itu dikaitkan dengan umat atau agama tadi. Anda tidak bisa menutup fakta itu ya. Ada kutip Al-Anbiya tadi. Ya seperti itu. Jadi tauhid tidak ada ya. Selama beberapa sudah belasan menit atau mungkin puluhan menit kami berinteraksi ini semua belum membuktikan ya, bahwa tauhid itu istilah tauhid secara persis itu ada dalam Quran. Itu tidak ada ya. Lalu mengenai istilah nahnu tadi ya, saya masih ke sana ya, masalah istilah kami. Saya minta itu dijelaskan ya, ayat mana yang mengatakan bahwa ketika Tuhan merujuk dirinya sebagai nahnu atau kami, yang dikatakan oleh semua menyatakan kemuliaannya ya, pengagungan terhadap dirinya, itu di mana ayat yang menjelaskan bahwa istilah kami itu memang maksudnya adalah pengagungan terhadap dirinya. Seperti itu. Jangan mengutip ayat-ayat yang kemudian nanti muncul pengagungan, muncul pemujaan atau apa. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud istilah nahnu yang langsung dijelaskan di sana. Istilah kami dalam terjemahan Indonesianya yang dijelaskan di sana bahwa itu menyatakan kemuliaan. Kalau tidak ada dalil teksnya yang nyata, yang langsung, orang bisa bebas menafsir. Maka orang Kristen berkata, Alkitab juga bilang kami kok. Alkitab kami dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan istilah kita. Ya. Jadi ini kan nanti akan lari ke berbagai penafsiran kalau Anda tidak menunjukkan dalil yang jelas. Bahwa istilah nahnu atau kami itu memang berarti Allah menyatakan kemuliaannya. Atau kemuliaan Allah. Atau apa namanya itu, pengagungan akan Allah begitu. Saya minta ayat yang jelas dan yang Zuma tidak kerjakan, dia tidak menampilkan di screen ya, mungkin tidak mempersiapkan. Mungkin kalau ada moderator atau orang lain yang masuk ke Zoom ini silakan ditampilkan ayat-ayatnya biar kita lihat. Saya mau lihat. Ya, sekaligus dengan terjemahannya ya, karena saya akui saya tidak bisa bahasa Arab ya. Ya, seperti itu. Jadi sampai sejauh ini Suma belum bisa membuktikan tesisnya bahwa tauhid ada di Quran dan bahwa istilah kami itu yang dia katakan itu merujuk kepada kemuliaan keagungan ya, Allah itu ya atau Tuhan ya, dengan sangat-sangat apa namanya itu jelas ya, bukan tersirat ya, jelas tersurat bahwa kami itu maksudnya kemuliaan Tuhan. Belum, sampai saat ini belum. Maafkan saya sama sekali tidak diyakinkan. Jadi kalau saya ini adalah, sempat tadi Suma ngomong tadi gurumu katanya itu ya, walaupun kemudian dia ubah kemudian ya. Ya kalau Anda adalah guru saya, Anda belum bisa meyakinkan saya Bang Suma. Jadi sebagai murid saya belum diyakinkan oleh guru saya dan penjelasannya yang bagi saya mutar-mutar ya. Belum diyakinkan. Anda boleh menganggap saya anak ibtidayah ya, anak ibtidayah tidak masalah. Tidak masalah ya. Terima kasih Pak Pendeta MIM, waktunya sudah habis dan Pak Pendeta MIM tidak puas dengan jawaban Bang Zuma dan silakan untuk ronde ketiga ini saling menanggapi ya. Iya, baik. Bang Zuma silakan. Jadi gini Pak, Anda sebenarnya salah kelas. Anda salah masuk kelas Pak sebenarnya. Ya. Kelas ibtidaiyah pun Bapak belum pantas. Gitu loh Pak. Anda masuk dalam sebuah kelas yang Anda buta sama sekali apapun yang akan dikatakan oleh narasumber, lalu kemudian Anda maki-maki narasumbernya karena Bapak yang tidak paham. Gitu loh. Bapak yang tidak paham, Bapak maki-maki narasumbernya. Ibarat ada buku yang diberikan kepada Bapak, bukunya itu jelas sekali, Anda membacanya tapi Anda tidak mampu kemudian memahami bukunya, Anda robek-robek. Anda mengatakan buku ini bodoh. Gitu loh Pak. Penjelasan saya itu semua umat Islam udah paham. Jadi Allah itu ketika berfirman di dalam Al-Quran, Allah menggunakan beberapa kata ganti mufrad atau tunggal untuk dirinya. Dia katakan dia, aku, engkau. Ada kalanya Tuhan juga menggunakan orang pertama jamak atau plural, yaitu kata kami. Nah, oke, saya turunkan levelnya. Jadi gini, ketika Allah nyata-nyata pencipta satu-satunya, dia yang maha berkehendak kemudian, lalu ketika dia menuzulkan Al-Quran, dia mengatakan, inna nahnu. Kenapa dia tidak mengatakan, aku?
Kenapa dia mengatakan ana? Kenapa dia mengatakan nahnu? Itulah kemuliaannya dia. Sebenarnya Al-Quran itu dia. Asalnya dari dia, yang mewahyukan dia. Ya. Semuanya dia. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus itu hanya pesuruh. Tetapi karena kemuliaannya, Allah memberikan posisi pada proses itu kepada makhluknya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah. Sama seperti ketika saya sebagai seorang pemimpin di kantor mendapatkan prestasi yang adalah prestasi itu adalah upaya saya sendiri, Pak. Tapi ketika saya menjabarkan, saya mengatakan ini adalah usaha kami. Padahal staf saya itu pada proses itu tidak ada terlibat kemudian. Tidak ada pencapaian yang dilakukan oleh staf saya. Tapi karena kemuliaan hati saya mengatakan ini adalah berkat kami. Itu Pak, kalau Anda bisa paham. Makanya saya katakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Nah, kalau kemudian Allah, saudara meminta, Bapak yang pintar ini minta, tunjukkan dalilnya di mana kemuliaan itu ada ayatnya. Itulah yang saya katakan Bapak salah kelas. Nah, terkait dengan ayat yang kemudian dikatakan mana dalilnya ayat tauhid. Kalau Anda mengatakan, ada nggak dalilnya? Kan di awal saya mengatakan Pancasila itu, Pak, nggak ada di dalam isi Pancasila. Coba ada nggak burung Garuda di dalam Pancasila? Sila pertama, burung Garuda. Tidak ada, Pak. Sila pertama, Pancasila. Sila kedua, ketuhanan yang Maha Indonesia, Pancasila. Pancasila tidak ada dalam sila Pancasila, Pak. Ngerti ya? Jadi tauhid itu adalah konsep. Layaknya yang Bapak bikin karikaturnya. Kalau karikatur tauhid, itu berkesesuaian, berketepatan, seirama, segelombang, ritmenya sama antara tauhid dengan ahad. Tuhan itu satu. Tauhid itu Tuhan itu satu. Sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda Trinitas, mana dalilnya? Gak nyambung. Karikatur yang Anda buat tentang Tuhan Anda tidak sesuai dengan fakta di dalam dalil dan di dalam kenyataan serta di dalam fakta yang sesungguhnya. Karikatur yang Anda buat tiga dalam satu. Karikatur yang kami dalam Islam tauhid, Tuhan itu satu. Sesuai qul huwallahu ahad. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. La ilaha illahu. Sesuai, Pak. Tauhid konsep, penjabaran kemudian dalam iman kami, Tuhan itu satu. Satu hakikat, satu pribadi, satu esensi. Bukan tiga. Itulah yang dikatakan tauhid. Memang nggak ada ayatnya yang mengatakan Allah itu tauhid. Nggak ada. Karena tauhid itu ibarat Pancasila. Tidak dikatakan sila pertama, Indonesia itu Pancasila. Wow. Belajar Pak, itu penting. Apalagi membahas tentang Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bang Zuma dengan terakhir bacaan surat ya Al-Quran tentang kalimat wahid. Nah, ini sudah ketiga ya, ronde ketiga dan kita punya 2 kali lagi karena kita akan masuk ke sesi battle. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi kembali. Setuju ya, berarti 5 kali saling menanggapi. Demikian tadi komisi ini yang dimana pendeta MYM pusing sana, pusing kemari, ya. Akhirnya debat kusir, ya, blunder dengan sendirinya. Karena apa? Karena tujuannya bukan untuk berdebat, tapi untuk balas dendam. Yang dimana dendam itu tidak dia kuasai, ya. Bertanya tidak bisa, apalagi menjawab, begitu, ya. Jadi hanya itu dari awal hingga akhir berjam-jam debat. Hanya itu, ya. Aduh, tidak ada. Bikin malu. Makanya banyak orang Kristen yang pada akhirnya mualaf oleh karena melihat tingkah laku pendetanya yang dimana dia adalah seorang doktor malah, ya. Itu debat hanya bisa seperti itu, memalukan, gitu ya. Nggak bisa apa-apa, ya. Jadi tidak ada ilmunya sama sekali, tidak dapat ada hikmah yang dapat dipetik, tidak ada ilmu yang dapat dicerna, dipetik ataupun dijadikan
bahan pengajaran, tidak ada. Apa yang jadi argumen MYM nih, pendeta MYM memalukan, itu saja. Oke, terima kasih kaum muslimin. Nanti kita akan lanjut lagi ya video selanjutnya. Yang di sini video ini sangat panjang sekali, makanya saya bagi menjadi 4 nih insyaallah ya. Kalau tidak 4, 3 insyaallah nanti. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Desani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب